Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Azmila. Saya adalah guru di SD Negeri 030 Balikpapan Utara. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 di Angkatan 2 pada LPTK Universitas Mula Warman. Hari ini, Senin, tanggal 23 November tahun 2020, jam 09.15, saya akan melakukan video praktek pembelajaran untuk uji kinerja sebagai syarat yang harus dilalui dalam PPG dalam jabatan tahun 2020. Ini adalah bukti registrasi yang sudah saya cetak. Ya, semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 5B pagi ini? Baik, Bu. Baik, sehat semua? Sehat. Bu. Alhamdulillah, tetap patuhi protokol kesehatan ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Ya, kita pakai masker kalau keluar, cuci tangan, dan jaga jarak. Baik, ini sudah hadir. Wah, banyak, pintar, semangat, ada semua anak-anak Ibu. Oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan kita berdoa dulu ya, agar pelajaran yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Oke, Ibu minta coba Lukman, mimpin doa sekarang Lukman. Silakan Lukman dipimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama untuk melancarkan pelajaran ini. Doa sesama. Baik, terima kasih ya Lukman sudah memimpin doa. Semoga pelajaran kita dapat bermanfaat ya. Waktu di sekolahan, binatang apa sih yang sering kalian lihat di sekolah? Selain ada kata, kucing. Kucing. Pintar. Ada apa lagi? Nyamuk. Pintar. Sering nyamuk. Cicak. Pintar. Terus? Belalang, Bu. Siapa belalang? Belalang. Bu, di depan. Oh iya, belalang. Belalang terbang atau? Jadi hewan-hewan itu sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang besar, ada juga yang kecil. Ya kan? Nah, pernah nggak kalian pegang binatang-binatang itu? Pernah, Bu. Di mana Alif megangnya, Alif? Kalau saya di rumah. Iya. Oh, Alif cari sendiri? Iya, Bu. Oh, pinter. Mau berburu binatang ya? Iya. Siapa lagi yang pernah megang binatang itu? Oh, berburu ayam. Siapa lagi yang pernah megang binatang? Pernah lihat Saya, pernah, Bu. Belalang pernah di lihat sekolah, apa? Bu. Belalang. Belalang warnanya di sekolah, apa? Bu. Hijau. Hijau. Pinter. Makannya apa makannya? Jadi hewan-hewan yang kalian sebut. Pernah lihat kepompong. Oh, lihat kepompong, pintar. Terus ada lagi nggak? Nah, di sekolahan kita kan pernah, kalian kan ada lihat kolam ya? Di dekat perpustakaan sekolah. Iya, Bu. Nah, apa yang sering ada di dalam kolam itu? Ikan air, Bu. Air, terus ada? Kodok. Oh, ada ikan.
Ada yang telur kecil-kecil hitam ya? Iya, Ayo, Bu. Nah, Kodok, Bu. iya, telur kodok. Nah, sebelum jadi kodok dia bentuknya adalah telur dulu, ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, pinter. Ya, jadi perhatikan. Ibu akan menampilkan materi untuk yang kita akan pelajari hari ini. Enggak ada cara-cara. Ya, tolong ya mic-nya dimatikan dulu kecuali ibu tanya ya. Ini anak-anak diperhatikan ya. Sudah muncul? Sudah, Bu. Ya, sudah. Baik ya, mikrofonnya dimatikan dulu ibu jelaskan. Baik ya anak-anak. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini ada di tema 5 tentang ekosistem. Subtema komponen ekosistem dengan materi daur hidup hewan di pelajaran IPA ya. Nah, jadi setelah kita mengetahui tema dan judulnya, nanti di tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yang pertama, kalian dapat mengamati gambar, nah lalu mampu membedakan daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda dengan cermat. Lalu setelah itu, setelah kalian mengamati gambar dan video, kalian mampu membuat karya berupa bagan tentang daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis dengan benar. Lalu yang terakhir, yang ketiga, setelah membuat bagan, kalian mampu mempresentasikan hasil karya yang kalian buat tadi tentang daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis dengan benar. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Jadi mohon disimak karena ini nanti harus kalian kerjakan. Kesya, lihat gambar apa Kesya? Ayam. Ayam, Bu. Ayam. Ayamnya bagaimana Kesya ceritakan? Ayam ketika dewasa dia setiap pagi berkokok. Oh, oke, kita simak dulu video berikut ini. Tolong mungkin dimatikan dulu ya. Kita simak video tentang pembelajaran hari ini. Perhatikan ya anak-anak ya. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Daur hidup adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Nah, adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Sebutir telur menetas menjadi seekor anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur. Nah, urutan peristiwa tersebutlah yang disebut dengan daur hidup. Hewan memiliki siklus hidup yang beragam. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa. Golongan mamalia, reptil, burung, dan ikan tidak mengalami metamorfosis selama daur hidupnya. Contohnya kucing. Anak kucing hanya mengalami perubahan ukuran tubuh saja hingga menjadi kucing dewasa. Lalu, ada hewan yang mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis terbagi dua, yaitu hewan bermetamorfosis sempurna dan hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis berasal dari kelompok serangga, amfibi, moluska, udang-udangan, dan lain sebagainya. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan yang baru menetas sangat berbeda dengan induknya. Urutan metamorfosis sempurna pada serangga yaitu
telur, larva, pupa, dan imago. Telur menjadi fase paling awal dari proses terbentuknya individu baru. Pada hewan yang bermetamorfosis sempurna, telur yang berhasil menetas akan menjadi larva. Larva biasanya berbentuk ulat. Jika telur yang menetas menjadi larva, maka serangga tersebut termasuk ke dalam jenis serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Bentuk larva sangat berbeda dengan bentuk dirinya pada fase dewasa. Larva akan masuk ke fase berikutnya, yaitu pupa atau kepompong. Pada fase pupa, serangga dalam keadaan tidak makan dengan waktu yang cukup lama. Pupa hanya dialami jenis serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang terakhir adalah fase imago. Imago merupakan bentuk dewasa. Setelah melewati fase pupa, hewan akan menjadi imago atau individu dewasa. Fase ini merupakan tahapan paling akhir dari metamorfosis. Baik. Setelah selesai menyimak video tadi, bagaimana? Menarik bukan videonya? Ya, Bu. Nah, Menarik, Bu. masih banyak yang bertanya-tanya ya, bagaimana penjelasan sih tentang video tersebut? Maka di sini Ibu akan lebih menjelaskan terkait video tersebut ya, tentang materi kita, yaitu daur hidup pada hewan. Kalian simak ya anak-anak ya. Oke, nih ada gambar ayam di sini. Oke, yang pertama, nih, jadi semua makhluk hidup itu memiliki daur hidup atau dikenal juga dengan nama daur hidup atau siklus hidup. Ya, jadi daur atau siklus itu sama. Jadi tahu nggak kalian apa daur hidup itu? Seperti yang dari video tadi, dari contohnya misalnya, nih, daur hidup itu merupakan serangkaian bentuk perubahan yang mengacu pada perkembangan suatu organisme sejak lahir sampai dia mati. Seperti tadi contohnya ya, telur menetas jadi anak ayam, nanti jadi ayam dewasa, bertelur lagi, jadi berputar seperti itu. Ya, itu namanya daur hidup atau siklus hidup. Ya. Nah, daur hidup itu terbagi menjadi dua. Nih kalian perhatikan. Yang pertama apa tadi Tegar? Daur hidup itu terbagi jadi dua, apa saja? Yang pertama? Hewan yang tidak mengalami metamorfosis dan hewan yang mengalami metamorfosis. Iya, jadi ada dua daur hidup dalam hewan. Jadi yang pertama dia tidak mengalami metamorfosis. Nah, dan kedua, hewan yang mengalami metamorfosis. Apa sih itu maksudnya? Sekarang kita simak. Nih, hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi, hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis adalah hewan yang tidak mengalami tahap-tahap perubahan wujud atau bentuk. Jadi, dalam artian antara dari dia lahir sampai ke jadi induknya itu sama. Jadi dia ketika baru menetas atau baru diperanakan itu serupa dengan induknya, tidak berbeda. Ya, itu dia tidak mengalami metamorfosis. Contohnya bagaimana? Seperti apa yang tidak bermetamorfosis? Bisa, Bu. Oke, Helmi. Apa Helmi? Hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kucing, ayam, ikan, dan lain-lain. Oke, pintar. Jadi hewan-hewan tersebut tidak mengalami metamorfosis ya. Contohnya yang pertama ini tadi kucing. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nih, daur hidup pada ayam. Coba Ibu minta Kesya. Nih, dilihat dari gambar ini Kesya. Coba jelaskan seperti apa dari bacaan ini. Pertama, apa Kesya? Pertama, telur. Yang kedua, telur akan menetas. Oke. Lalu? Lalu setelah menetas, ia menjadi anak ayam. Oke. Dan terakhir menjadi ayam dewasa. oke. Setelah itu berputar lagi ya.
Nah, oke, jadi penjelasannya, dari hidup ayam itu dimulai dari pertama telur yang menetas. Nih, menetas dia. Telur, terus menetas, selanjutnya tumbuh masuk ke tahap anak ayam. Dengan ukuran yang masih kecil. Nah, biasanya banyak di sekolah dijual-jual gitu ya. Nah, lalu setelah itu berkembang menjadi ayam dewasa. Dengan perubahan fisik seperti ukuran dan warna bulu. Jadi antara induk dan anak ini mirip ya. Nah, tidak ada perbedaan. Ada bulunya, bentuknya sama. Nah, seperti ayam. Jadi tidak ada perbedaan ya. Perbedaan hanya ukurannya saja. Oke, terima kasih Kesya. Yang berikutnya. Nih, perhatikan. Lalu tadi ada disebutkan hewan yang mengalami metamorfosis. Ya. Nah, yang pertama kita pahamin dulu. Coba Bianca, metamorfosis itu apa sih Bianca? Ya, Bianca, silakan. Apa itu metamorfosis? Suatu proses perkembangan makhluk hidup yang mulai sebelur hingga dewasa secara sempurna serta mengalami suatu perubahan bentuk, struktur tubuh, fisiologis, dan anatomi. Nah, jadi untuk pengertian metamorfosis ini sendiri, jadi perkembangan hewannya atau makhluk hidup itu bermula dari sebuah telur hingga dewasa secara sempurna, dan dia mengalami perubahan bentuk, struktur tubuh, fisiologis, dan anatomi. Jadi ketika dia masih kecil itu bisa berbeda dengan ketika dia menjadi dewasa. Nah, itu mengalami metamorfosis. Jadi berbeda dengan yang tadi ya, yang sebelumnya tidak bermetamorfosis, dia sama. Sedangkan di metamorfosis, dia tidak sama. Oke, sekarang selanjutnya. Nah, metamorfosis itu terbagi menjadi dua. Oke ya. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna, dan yang kedua Tidak sempurna. Tidak sempurna. Oke, jadi ada dua ya, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Lalu pengertian yang pertama apa sih? Coba Helmi, yang untuk metamorfosis sempurna, apa sih artinya? Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang dimulai dari fase telur, larva, kepompong, lalu menjadi dewasa. Oke, jadi metamorfosis sempurna dia mengalami 4 tahapan. Jadi ada tahapan telur, ya, larva, pupa atau kepompong, lalu dia menjadi dewasa atau imago. Ya, seperti penjelasan video tadi. Jadi imago itu adalah hewan dewasa, bentuk dewasanya. Lalu coba Farhan, mana suaranya Farhan? Apa itu metamorfosis tidak sempurna, Farhan? Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan tapi tidak memasuki fase pupa. Nah, jadi kalau yang sempurna tadi ada 4 fase ya. Larva, telur, larva, pupa, dan kepompong. Jadi dewasa atau imago. Nah, kalau yang tidak sempurna dia melewati 3 tahap saja. Nah, jadi dia tidak memiliki fase pupa atau kepompong. Jadi dia melewati fase telur, larva, dan langsung imago atau hewan dewasa. Nah, itu perbedaannya ya, antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ini metamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu. Nih, kalian bisa lihat gambarnya dulu ya. Nih, prosesnya. Jadi yang pertama, proses metamorfosis pada kupu-kupu, yang pertama, kupu-kupu itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur yang sudah menetas ini, nah, oke, pintar. Menjadi apa? Larva. Oke. Setelah telur menetas menjadi larva, ini gambarnya ya. Nah, larva ini dia aktif mencari makanan dulu. Biasanya sering kita temui di mana ini larva ini?
Di pisang, Bu. di atas dedaunan, pintar. Di atas daun. Oke. Lalu setelah dia dapat cukup makanan, larva ini akan berubah menjadi kepompong atau Kepompong. pupa. Ini ya, ini jadi pupa dia. Nah, di sini pada saat fase kepompong ini dia tidak makan. Karena apa? Dia sudah mensuplai atau menyiapkan makanan ketika masih menjadi larva. Jadi ketika menjadi kepompong, dia tidak makan untuk beberapa waktu. Sebelum akhirnya dia menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. Cantik ya? Nah, sekarang kalian lihat ya. Dari awal dia telur. Telur ini bentuknya bulat saja kan? Ya? Nah, dia akhirnya jadi kupu-kupu yang cantik. Berbeda nggak setiap fasenya? Berbeda, Bu. Ya, oke, perhatikan. Metamorfosis tidak sempurna. Contohnya pada kecoa. Nih, mungkin sering lihat ya, ini yang berbentuk telur kecoa ini seperti ini. Nah, oke. Coba, Farhan. Mana Farhan? Ini gambarnya apa, Farhan? Ya? Suaranya Farhan mana? Telur, nimfa. Telur kecoa ya. Terus menjadi Nimfa. Nah, terus? Nimfa. Nah, Nimfa lagi, Bu. oke. Kecoa Sehingga menjadi dan kecoa dewasa. iya. Nah, sekarang kalian lihat ini nimfa ini 1, 2, 3, 4. Nah, mirip ya, cuma berbeda. Iya. Seperti ini dari kecil. Bentuk Berbentuknya ukurannya berbeda. Pintar. dan sampai besar. Nah, lalu terjadi perubahan warna kulit. Iya kan? Yang awalnya tidak ada ini sayapnya, ini jadi ada sayap. Nah, jadi perubahan ini namanya pergantian kulit pada kecoa ini namanya eksidis. Ya. Nah, jadi perubahan kulit pada kecoa hingga menjadi kecoa dewasa itu namanya eksidis. Pernah lihat ya telur ini ya? Nah, Pernah di tas saya ada, Bu. Jadi kecoa itu kan berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Nah, pergantian kulit ini dinamakan ekdisis. Ya, ekdisis. Salah anak-anak. Jadi tadi kita sudah selesai pada penjelasan hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Yang mengalami metamorfosis ada terbagi menjadi 2, tidak sempurna dan sempurna. Ya kan? Sudah jelas saya tadi penjelasan Ibu ya? Oke. Sekarang coba Ibu minta saling memberi pertanyaan. Ya, bergantian memberi pertanyaan tentang gawat hidup hewan. Oke. Hewan metamorfosis sempurna apa yang pernah Lukman lihat di sekolah? Oh iya. Lalat. Sudah dengar Lukman? Yang mengalami Lalat, Bu. Oke. Benar nggak Helmi yang mengalami metamorfosis sempurna itu lalat? Salah, Bu. Lalat metamorfosis apa? Ayo. Tidak sempurna, Bu. Lalat tidak sempurna? Iya, Bu. Ayo, lalat sempurna apa tidak sempurna? Sempurna, Bu. Nah, iya benar. Mengalami metamorfosis Sempurna. Sempurna. Bagus. Sekarang coba Lukman. Lukman beri pertanyaan lagi. Pada siapa? Ke Farhan. Oke, Farhan. Perhatikan Farhan ya. Ayo Lukman. Pertanyaannya. Yang tidak mengalami metamorfosis adalah hewan. Apa? Coba. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Apa Farhan? Bu. Farhan. Farhan. Oh Ayo, ya, Farhan Bu. dulu. Farhan dulu. Tadi Farhan. Apa Farhan? Iya. Apa, Lip?
Jawabannya? Kucing. Oh, kucing. Pinter. Selain kucing apa lagi? Tadi siapa yang mau jawab tadi? Ayam. Ayam. Siapa? Oke, ayam. Siapa lagi tadi? Ayam, Bu. Ya, ayam, kucing. Ibu perjelas ya pertanyaannya. Hewan apa saja yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Apa saja, Anin? Aduh, mudahnya. Kecapung, Bu. Kecapung. Capung. Ya, pinter. Capung. Temennya capung apa lagi? Kecoa. Kecoa. Wah, pintar. Oke, sekarang coba Ibu yang bertanya dulu. Ibu bertanya pada Kesha. Kesha, coba tadi proses daur hidup pada ayam seperti apa, Kesha? Yang pertama dia bertelur dulu. Ya. Setelah bertelur menetas. Dan setelah menetas dia menjadi anak ayam. Setelah menjadi anak ayam, menjadi ayam dewasa dan Oke. diulangi lagi jadi Oke, good job. Pintar Kesha ya. Coba Ibu tanya dulu lagi kepada Helmi. Tadi untuk daur hidup kecoa, seperti apa tadi Helmi untuk kecoa? Kecoa tidak sempurna kan? Apa Helmi? Iya, Bu. Gimana tadi? Pertama-tama kecoa betina bertelur. Setelah bertelur, telur akan menetas menjadi nimfa dan sampai ke dewasa. Akan setelah itu demikian seterusnya. Oke, pintar. Pintar. Berarti tadi perhatikan ya penjelasan Ibu Guru ya. Ini atas tanya jawabnya hari ini. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan lembar latihan LKPD ya yang harus kalian kerjakan. Jadi di LKPD itu nanti kalian membuat gambar atau bagan tentang daur hidup atau siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, mengalami metamorfosis sempurna, dan yang ketiga yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, jadi ada membuat 3 bagan gambar ya siklus hidup. Lalu setelah nanti kalian membuat gambar, kita akan mempresentasikannya di dalam Zoom meeting. Ya, nanti akan. Kapan, Bu? Setelah ini, setelah kalian mengerjakan bagan, kita akan mempresentasikan hasil kalian tadi. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk pada tahapan untuk mempresentasikan hasil, ya. Jadi kita akan memasuki di tujuan pembagian kita yang ketiga, yaitu kalian harus dapat mempresentasikan atau menjelaskan tentang daur hidup hewan yang sudah kalian buat tadi. Jadi ada 3 jenis ya. Nah, jadi nanti yang Ibu tunjuk menjelaskan salah satunya, yaitu mengalami metamorfosis tidak sempurna, mengalami metamorfosis sempurna, dan mengalami metamorfosis yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi, salah satu saja nanti ya. Baik, untuk yang pertama, siapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasil gambarnya? Ya, Ibu tanya dulu siapa yang bersedia? Helmi, Bu. Oke, Helmi. Helmi akan menjelaskan untuk yang daur hidup apa? Kupu-kupu, Bu. Oke, berarti yang mengalami metamorfosis Sempurna. Oke, silahkan Helmi. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Mic-nya dimatikan biar Helmi saja yang bicara dulu. Oke? Ya, silahkan Helmi dijelaskan. Yang lainnya dimatikan dulu mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Helmi Al-Hobri Hairin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hewan metamorfosis. Apa itu hewan metamorfosis?
Metamorfosis adalah suatu proses perubahan bentuk pada hewan secara bertahap. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis, seperti contohnya kucing, ayam, ikan, dan lain-lain. Yang akan saya jelaskan hari ini adalah metamorfosis sempurna. Apa sih metamorfosis sempurna itu? Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Daur hidup hewan metamorfosis sempurna adalah melewati empat perkembangannya, yaitu telur, larva, kepompong, dan imago. Hewan yang akan saya jelaskan adalah kupu-kupu. Pertama-tama, kupu-kupu betina bertelur. Kemudian Bisa dilihatkan gambarnya, Helmi? Bisa dilihatkan gambarnya? telur. Iya. Lebih dekat lagi di kamera. Lebih dekat lagi. Ya, pintar. Oke. Telur akan menetas menjadi larva atau ulat. Makanan ulat adalah daun. Setelah mendapatkan cukup makanan, ulat akan tumbuh dan berkembang menjadi kepompong. Akhirnya, kepompong yang sudah cukup waktu akan berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa akan bertelur. Demikian seterusnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pinter. Nah, Helmi jelaskan bagus sekali ya gambarnya. Oke, jadi benar ya proses yang dijelaskan Helmi. Jadi ketika jadi telur, terus menjadi larva atau ulat, dia gesit ini atau lancar mencari makan. Karena apa? Untuk persiapan dia menjadi kepompong atau pupa. Hingga akhirnya ketika jadi kepompong, beberapa waktu dia berubah menjadi imago atau kupu-kupu dewasa yang cantik, yang terbang di sekitaran bunga. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya akan menjelaskan hewan yang Kameranya mengalami diturunin sedikit. metamorfosis tidak sempurna. Kameranya turunin sedikit ya biar mukanya kelihatan jelas, Bianca. Lagi. Turun lagi. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan tapi tidak memasuki fase kepompong atau pupa. Proses tahapan metamorfosis belalang, daur hidup belalang yaitu dimulai dari telur belalang yang menetas. Kemudian tumbuh memasuki tahap nimfa. Nimfa berkembang menjadi dewasa yang kemudian kawin dan menghasilkan belalang generasi yang baru. Dengan begitu, siklus yang sama akan diulang kembali. Hal ini yang disebut sebagai daur hidup belalang. Terima kasih. Ya. Oke, selain itu siapa? Farhan. Coba Farhan. Saya, Bu. Ya. Ayam, Bu. Oke, silakan. Kasih lihat gambarnya, Bu. Iya dong liatin. Nggak apa-apa. Pertama-tama, ayam bertelur. Lalu, telur menetas. Lalu menjadi anak ayam. Lalu menjadi ayam dewasa. Dan seterusnya diulang-ulang, Bu. Oke, coba lihat gambarnya. Bagus sekali kayaknya gambarnya itu. Ibu mau lihat. Wah, bagus ya Farhan menggambarnya ya. Telurnya, terus lucu itu anak ayamnya itu. Telur menetas. Oh, ada anunya ya. Apa namanya itu? Di atas kepalanya itu? Apa itu? Apa itu yang kayak anunya apa? Jambul. 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 Iya, bagus sekali. Baik, terima kasih ya. Presentasi yang sudah kalian lakukan itu bagus-bagus. Metamorfosis terdiri dari 3, yaitu metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Oke, pintar. Jadi tadi hewannya apa saja?
yang mengalami metamorfosis sempurna? Kupu-kupu. Oke, yang tidak sempurna? Kecoa. Kecoa. Lalu yang tidak mengalami metamorfosis? Ayam. Kucing. Ayam. Oke, pintar. Oke, baik anak-anak. Ya. Jadi setelah tadi mendengar tentang penjelasan Bu Guru dari gambar, video, tanya jawab antara teman dan juga guru, serta penjelasan atau presentasi yang sudah dilakukan oleh teman kalian. Nah, sekarang kita masuk untuk menyimpulkan. Menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari? Sudah muncul di layar? Ya, jadi kesimpulan yang pertama dari penjelasan hari ini, daur hidup hewan itu terbagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama hewan yang tidak mengalami metamorfosis dan hewan yang mengalami metamorfosis. Yang hewan yang tidak mengalami metamorfosis ini merupakan hewan yang tidak memiliki tahap perubahan wujud dan bentuk. Jadi antara anak dan induk itu sama, ya, menyerupai. Oke, yang terakhir, ya. Jadi kesimpulan yang ketiga, metamorfosis terbagi menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna, contohnya pada kupu-kupu, kodok atau katak, lalat, dan lain-lainnya. Lalu yang berikutnya, metamorfosis tidak sempurna. Itu contohnya adalah kecoa, capung, belalang, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan kesimpulan ini, coba Ibu mau dengar dari kesimpulan yang menurut kalian. Kesimpulannya, hewan metamorfosis sempurna itu tidak sempurna berbeda karena hewan metamorfosis tidak sempurna dari kecil sudah menyerupai dengan induknya. Kalau sempurna tidak menyerupai, ada fase kepompongnya. Jadi, untuk pembelajaran hari ini bagaimana anak-anak? Seru, Bu. Oh, seru. Bagaimana tampilan tadi? Media PowerPoint-nya bagaimana? Bagus, Bu. Oh, Cantik. bagus. Oh, cantik, pintar. Jadi menyenangkan tidak? Menyenangkan, Bu. Oke, untuk refleksinya sudah kalian lakukan tadi presentasi. Nah, Ibu acungi jempol yang maju presentasi tadi bagus-bagus semua. Serta yang sudah mengerjakan bagian-bagian gambar tadi Ibu sudah lihat, itu bagus-bagus semua ya. Ibu sudah perhatikan di gambar yang kalian kirim lewat WhatsApp grup tadi. Oke. Jadi pelajaran kita hari ini menyenangkan, semoga bermanfaat ya, bisa dipelajari ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang materi berikutnya, yaitu selain hewan mengalami daur hidup, pasti juga mengalami proses jaring-jaring makanan karena makhluk hidup itu membutuhkan makan. Nah, nanti untuk di pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan tadi. Urutan-urutan untuk rantai makanan. Ya. Nah, setelah ini ya Jaring-jaring makanan. iya, jaring-jaring makanan. Nanti dipelajari untuk jaring-jaring makanannya karena itu proses dari makhluk hidup memperoleh makan, urutannya seperti apa agar ekosistem di bumi tetap terjaga. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan latihan di Google Form ya. Ibu sudah siapkan soalnya, nanti linknya Ibu akan kirimkan di WhatsApp. Baik, terima kasih ya sudah dipimpin doanya. Oke anak-anak, sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai berjumpa lagi. Semoga kita cepat bisa segera masuk sekolah ya seperti biasa. Oke, sekali lagi selamat siang, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.